Masih bersama kami di Presisi Siang. Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan terhadap program pemberian bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian atau pompanisasi di Desa Bandan Hurip, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada Kamis lalu. Berdasarkan peninjauannya, Presiden mengatakan bahwa sistem irigasi di Desa Bandan Hurip sudah tergolong baik, namun tetap diperlukan pompanisasi untuk mengalirkan air dari sumber air yang berada lebih rendah dibandingkan lokasi sawah. Ya ini kan pompanisasi ini kan untuk mengantisipasi kalau terjadi kering panjang, terjadi gelombang panas, dan kita harus siap dulu. Sehingga produktivitas petani, produksi beras kita tidak turun. Karena semua negara sekarang ini produksinya turun. Gara-gara gelombang panas, gara-gara kekeringan panjang. Dan saya lihat di sini, karena irigasinya juga baik, ini kita tarik airnya dari irigasi yang lebih rendah, masuk ke irigasi sekunder, tersier, bisa lari ke sawah, sehingga kita harapkan yang biasanya tanam panen sekali bisa 2 kali, yang sudah 2 kali bisa 3 kali. Jaga sehat terus, yang apa ya Pak ya, makin gembiranya ini sama sakit sampai nggak bisa berkata-kata, pokoknya ya itu aja lah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan pembekalan kepada para calon perwira remaja TNI Polri tahun 2024. Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Pembekalan kepada para calon perwira remaja TNI Polri tahun 2024 ini dilaksanakan di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Prosesi pembekalan ini diikuti oleh 906 calon perwira remaja TNI Polri. Hadir dalam kegiatan ini Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dan Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto. Dalam pembekalan ini Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa calon perwira remaja TNI Polri harus menjadi figur yang inovatif dan berintegritas karena mereka yang akan mengawal serta memiliki peran penting dalam mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Perwira-perwira pelajar seperti yang hadir di sini wajib menjadi figur yang inovatif dan berintegritas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjamin keamanan warga Indonesia. Perlu diingat, kurangnya integritas, kedisiplinan, dan ketidakwaspadaan akan memberikan celah bagi pihak-pihak yang ingin mengubah ideologi bangsa Indonesia. Tetaplah waspada akan ancaman terhadap nasionalisme kita dengan terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri melalui penguatan identitas nasional. Hadirin yang saya hormati, calon perwira remaja adalah generasi penerus yang akan berperan langsung dalam mengawal pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga berbicara soal pentingnya peran TNI Polri dalam menjaga berjalannya pemilu dan Pilkada 2024. Ma'ruf mengatakan pemilu 2024 telah berjalan dengan aman dan tertib, namun Wapres meminta seluruh jajaran TNI Polri untuk bersiap terkait tantangan Pilkada serentak pada November mendatang. Ma'ruf Amin berharap TNI Polri dapat terus menguatkan sinergi untuk menjaga kelancaran pesta demokrasi tersebut.
2024 telah terselenggara dengan aman dan tertib. Keberhasilan pelaksanaan pesta demokrasi ini tidak lepas dari dukungan seluruh unsur prajurit TNI Polri yang menjaga penyelenggaraan pemilu agar tetap kondusif. Kolaborasi dan sinergi TNI Polri terbukti dapat menekan potensi ancaman keamanan selama penyelenggaraan berlangsung. Tidak lama lagi, kita juga akan menyelenggarakan pilkada serentak di seluruh provinsi di Indonesia. Tantangan di pilkada justru jauh lebih besar, dengan dinamika yang lebih beragam di masing-masing daerah, serta potensi pelanggaran yang membutuhkan pengawasan lebih oleh personel di daerah. Untuk itu saya meyakini bahwa dengan persiapan yang baik, tata kelola pengawasan yang mumpuni, dan sinergi yang kuat dari semua pihak, Pilkada serentak tahun 2024 akan berjalan sukses dan menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas. Kemenko Polhukam menggelar rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 sewilayah Sumatera di Medan, Sumatera Utara pada Selasa lalu. Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Ferdianto Iskandar Biti Caca turut hadir dalam acara ini. Rapat koordinasi ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan juga kemungkinan adanya potensi permasalahan yang menghambat penyelenggaraan pilkada serentak di wilayah Sumatera, sehingga kita semua dapat mengantisipasi permasalahan tersebut secara dini, sekaligus dapat memastikan serta menjamin tahapan pilkada serentak 2024 akan dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan tahapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ini merupakan upaya kita semua untuk menyamakan persepsi dan menyamakan langkah strategis melalui sinergitas antara pemerintah, penyelenggara pemilu dan peserta pemilu agar penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 bisa berjalan dengan aman, lancar. Dirbinmas Polda Kaltim beserta Wakapolresta Samarinda menghadiri giat pembinaan teknis dan pembekalan 3 pilar Kamtipmas dalam menjaga kondusivitas pada penyelenggaraan pemilu daerah 2024 di GOR 27 September Universitas Mula Warman Samarinda pada Kamis lalu. Dalam kesempatan ini, Dirbinmas Polda Kaltim, Kombes Anggi juga mengungkapkan tujuan pembinaan teknis 3 pilar itu untuk menyamakan persepsi dan langkah bersama TNI Polri serta pemerintah daerah dalam menghadapi pemilu 2024.
Kegiatan ini juga untuk meningkatkan soliditas dan sinergitas aparat pemerintah di wilayah Kaltim. Pembinaan terhadap 3 pilar ini diikuti para kepala desa, lurah, dan Babin Kaptimas yang bertugas di seluruh wilayah Kaltim. Menurut Dirbinmas Polda Kaltim, Kombes Pol Anggi Yulianto, selain Pilkada tahun 2024, terdapat event terdekat yang akan diselenggarakan di wilayah hukum Polda Kaltim, yakni peringatan 17 Agustus di IKN. Penempatan IKN di wilayah Kalimantan Timur merupakan modal membuka lebih luas perekonomian Indonesia. Korlantas Polri meraih penghargaan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi atas peran aktif dalam pengamanan dan kelancaran arus mudik dan balik lebaran 2024. Informasinya setelah jeda berikut ini.